Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, ayat renungan kita pada hari ini tertulis pada Yohanes 4 ayat 24 yang berbunyi, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah kita menyadari bahwa standar Allah itu tinggi sekali? Sehingga ketika kita menyembah Dia juga, tentu harus sesuai dengan kriteria yang Tuhan inginkanlah yang menjadi benar. Kristus menyatakan hal ini kepada perempuan Samaria karena dia menjadi perwakilan bagi kita semua. Bahwa ketika kita menyembah Allah, terkadang kita dibenturkan dengan suatu tempat tertentu dan membuat ke arah mana kita harus menyembah, dan akibatnya kita mengkultuskan suatu tempat dan menjadikannya menjadi sesuatu yang begitu sakral. Dan hal inilah yang terjadi kepada perempuan Samaria ini. Mereka mensakralkan suatu daerah, sama seperti orang Yahudi yang berada di Yerusalem. Mereka menjadikan Yerusalem sebagai pusat dalam peribadatan mereka. Tetapi kini Yesus Kristus berkata bahwa akan ada waktunya kamu tidak lagi harus menyembah ke Yerusalem atau ke bukit itu. Tetapi orang-orang yang benar akan memuji Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mengapa demikian? Karena Allah adalah roh, sehingga kita harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dan bagaimanakah hal ini dapat dibangun? Bagaimana bentuk ketika kita disebut menyembah dalam roh dan kebenaran? Roh yang bagaimana yang Tuhan perkenankan ada di dalam diri kita? Tentu ketika kita telah berada di dalam Tuhan, tentu Roh Kudus itu telah berdiam diri di dalam kita. Dan inilah anugerah yang telah Tuhan berikan kepada murid-murid Yesus dalam peristiwa Pentakosta. Tetapi dasarnya yang menjadi penting adalah Kristus. Bahwa Kristus telah menyatakan hal ini kepada perempuan Samaria itu. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tentu persoalan ini terpecahkan hanya di dalam Kristus. Selama ini kita terbelenggu dengan pemahaman-pemahaman yang terkadang tidak ada dasarnya, tetapi kita memfokuskan diri kita untuk hal itu. Terkadang kita karena hanya perasaan takut semata, akhirnya kita tidak bisa bertanya, bahkan tidak bisa menyatakan sesuatu hal. Dan kini kita menemukan ini di dalam pribadi Yesus Kristus. Yesus berkata bahwa aku akan mendirikan bait suci di dalam 3 hari. Itu bukan bertanda bahwa Yesus akan mendirikan bait suci yang bersifat fisik, yakni seperti yang dipergunakan oleh orang Israel. Terlalu lama bagi Allah untuk mendirikan itu. Tetapi Yesus ingin merujuk kepada dirinya bahwa ini adalah penggenapan. Sebagaimana Hosea berkata bahwa kita akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan Yesus menyatakan itu bahwa pada hari yang ketiga aku bangkit dari kematian. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, pujilah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu. Bahwa ketika kita memuji Dia, kita harus sesuai dengan standar yang Tuhan harapkan. Jangan pernah mempergunakan standar manusia dalam memuji Tuhan. Kita akan terpancing untuk menilai segala sesuatunya. Terlebih jika kita hanya berlandaskan emosi dalam memuji Tuhan, terkadang itu hanyalah perasaan kita yang membawa kita kepada bius
yang merasa kita telah menyenangkan hati Tuhan, sebenarnya kita hanya menyenangkan diri kita sendiri karena kita sepertinya lepas, karena emosi itu telah menguasai kita. Tetapi kini kita mengerti bahwa roh dan kebenaranlah jalannya. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Memuliakan-Mu dan memuji-Mu haruslah berlandaskan roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa. Engkau tidak membatasi kami dalam menyembah di tempat tertentu. Tetapi kini kami dapat menyembah-Mu, berdoa kepada-Mu dimanapun kami berada. Karena Tuhan berada di sekitar kami. Tolong kami ya Tuhan supaya kami mengerti dan berserah. Dimanapun kami berada, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Karena Engkau adalah sumber keselamatan kami. Terima doa kami, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.